Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mau upgrade RAM dari laptop HP 14S CF1051TU. Nah, untuk upgrade RAM itu di laptop ini ya, itu pertama harus ngebuka semua baut yang ada di casing bawah ini. Itu ada 6 baut totalnya. Itu 2 di bagian bawah sini ya, di paling bawah. Lalu ada 1 baut di bawah karet yang bagian bawah ini. Lalu ada 3 baut di bagian yang atas ini ya, di bawah karet yang atas. Oke, langsung aja kita buka dulu bautnya. Oh iya, jangan lupa ditandain ya. Jadi yang di bawah karet sama yang ini ya, di sisi bawah ditandain. Nah, untuk ngebuka karetnya itu cukup congkel aja pakai kuku ya, sisi ujungnya. Nah, seperti ini. Lalu tarik aja sampai habis. Oke, disimpan dulu. Nah, ini ada 1 baut ya di sini. Nah, lalu yang atas ini juga di bawah karetnya ada baut. Untuk ngelepas dicongkel aja ujungnya. Setelah itu dilepas bautnya. Oke, jadi setelah semua baut dilepas, untuk melepas casingnya ini itu dilakukan dengan mencongkel sisi ujung-ujungnya ini ya. Nah, ini itu dicongkel, bisa pakai pick gitar. Nah, seperti ini ya. Nah, itu dimasukin ke sini sisi ujungnya. Lalu dicongkel aja ke atas gini. Nah, pelan-pelan. Oke, jadi ini ya penampakan bagian dalam laptopnya setelah dibuka. Untuk memasang RAM ini ada di sini ya. Nah, di sini. Ini ada RAM bawaan yang sudah terpasang, itu 4 GB DDR4 2666 MHz ya. Di sini saya pasang juga yang sama ya, 2666 MHz. Cuma yang ini mereknya Pramaxel ya, bawaannya ini merek Samsung. Oke, untuk masang itu dilihat dulu ya, yang ini bagian yang bolongnya ini itu disamain sama ini. Nah, masukkan ini ya posisi 30 derajat, lalu tekan ke bawah. Oke, saya ulangi lagi. Jadi masukkan pada sudut 30 derajat ya. Setelah itu dorong ke bawah atau tekan ke bawah sampai bunyi klik. Oke, sudah. Lalu baiknya kita tes dulu sih sebelum ditutup, untuk mengetahui apakah RAM-nya ini support di laptop ini atau tidak ya. Oke, jadi dibuka aja dulu. Lalu kita tes, tekan tombol powernya. Oke,
Jadi laptopnya nyala ya, tampil ada logo HP-nya. Ntar kita tunggu sampai masuk ke Windows. Nah, di sini udah masuk ya ke Windows. Sekarang kita shutdown dulu. Oke, setelah RAM-nya terpasang dan tadi sudah dites ya, bisa masuk ke Windows, nggak ada masalah. Sekarang waktunya kita tutup ya casing bawahnya. Oke, setelah casing bawah terpasang, sekarang kita pasang bautnya ya. Yang tadi sudah dilepas. Itu buat yang di bawah karet, jangan lupa bautnya lebih panjang ya dibanding yang yang di bawah ini, yang enggak ditutupin karet. Kita pasang aja. Setelah bautnya terpasang, langkah terakhir itu pasang kembali karet yang tadi sudah dilepas ya. Itu buat yang bagian atas ada 3 ini ya, apa sih namanya? Oke, jadi yang sisi atas ini ada 3 tonjolan ya di karetnya. Itu yang tonjolannya paling pendek, itu posisinya di sebelah kiri ya.